Program baru untuk para penonton. ya. Ya biasanya kalau kita Tribuners kira-kira apa nih? Kalau untuk Asikers. Asikers, Asikers saja ya Pak ya. Asik Mania, mantap. Bukan Pak, itu punya orang. Hai teman ngobrol yang tidak mengobrolkan teman. Hai, selamat datang kembali. Enggak, ini edisi perdana. Oke, selamat datang di Ngartis. Ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Sebuah program baru yang dipersembahkan untuk memuaskan rasa dahaga dan lapar Anda akan podcast-podcast yang berkualitas. Tadi kata Om Vano, karena ini adalah edisi Ya, perdana. jadi memang ini Ngartis sebuah program baru ya, Iya. Chris ya. Dan sebelumnya kayaknya kita kenal diri dulu. Mungkin Betul. banyak yang belum kenal. Mm, Kalau saya namanya Vano. Ini ada ada Dua Lipa di sini. Ois, Luis ya. Ya, ngatain Luis nanti saya dibilang body sharing lagi. body shaming Pak. Body shaming, iya. Ya. Jadi Ngartis ini program baru Wis. Program baru Untuk para penonton. Ya ya. biasanya kalau kita Tribuners kira-kira apa nih? Kalau untuk Asikers. Asikers, Asikers saja ya Pak ya. Asik Mania, mantap. Bukan Pak, itu punya orang. Atau gini aja. Ini Jadi ada nih keren, saya punya ide. Apa itu? 1, 2, 3, close. Jangan. Salah lagi. Nanti Bapak berubah rambutnya. Nanti saya disuruh klarifikasi lagi. Iya, aduh, ribet pokoknya dah ya. Sebuah program baru. Iya. Kalau biasa di Tribun Sumsel dan Sriwijaya Ada dan Sumsel Sriwijaya TV itu virtual. Sumsel Virtual Fest kan. Biasanya itu kan pembahasannya yang lebih serius. Iya dong. Yang lebih berat bebannya. Enggak bebannya Pak, pembahasannya Pembahasannya. lebih Ibu lihat kamera, Bu, serius. jangan saya. Ya udah, langsung Jadi, aja nih. Gimana nih? Kapan? Jadi kita ngobrol, kita ngasih tau dulu dong buat para penonton. Kira-kira apa nih sebutan yang asik buat Tribuners yang menyaksikan program? Kalau saya sih prefernya ke Asikers ya. Saya lebih senang arsikolik gitu. Ya udahlah, jadi mana aja pokoknya. Asikers aja. Asikers saja ya. Tribuners asik kan. Iya. Ngomong hoarding baru. Iya, ini kemarin disetrika kita. Aduh. Terus baju kita juga ini Tribun banget. Tapi saya juga mau makasih nih Pak sama tim Lemanian Oi yang sudah dengan Oh, sangat iya. terpaksa Tagline-nya kita membiarkan tagline-nya kita ngobrol plesetkan. sekarang aja. Tadi saya lagi ngomongin hoarding. Ya, Baju kita merah biru. ini karena kita cinta sama alma mater. Cinta banget sama Tribun. Cinta banget. Pokoknya dari lahir cita-cita saya Cita-citanya kerja di Tribun. Saya juga. Nah, Ngartis ini sebuah program yang baru. Mungkin maksudnya bahas apa aja sih? Yaitu bahas yang santai-santai, Ya. yang lagi viral-viral. Jadi tentunya. teman-teman yang mungkin butuh haus dengan jokes-jokes Yang tidak penting yang receh. ya. Kita bakal bahas yang viral-viral tentunya. Dan Betul. terus kita juga akan ngundang tamu di segmen siapa dia. Ya. Siapa dia kira-kira? Jadi jangan kemana-mana Masih dulu. jadi rahasia. Setelah yang satu ini. Dad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 a. Sekarang tiba di segmen berita-berita yang lagi viral. Informasi viral, Jadi viral ngomong- Bramasta. Yang lupa kita omongin ini bahwa hari ini kan kita temanya ngebahas hingar-bingar dunia selebgram. Aduh, hingar-bingar banget, Pak. Oh, asli. Gila. Dunia selebgram, Ya. dunia influencer. Yang keren sekarang kan ada namanya call. Call. Apa itu call? Call itu sayuran. Bukan. Gimana sih? Call me ya. Bukan, Call me Pak. maybe. Baby udah biasa Jadi nih kayaknya. sih gue. Jadi ada call itu maksudnya key opinion leader. Itu sih lebih ke orang-orang yang memang opininya biasanya tuh pasti bakal dengerin orang banyak. Oh, iya iya iya. Ahli Iya, di bidangnya. benar. Contohnya kan kayak ada Kaseto, yang masak-masak ada Chef Yuna. Bener, Chef Renata. Renata. Ya, benar. Terus ada Dokter Boyke juga yang seperti Anda tahu. Iya. Dengan googling ya, Dr. Boyke itu apa siapa. Opininya tuh pasti bakal dengan masyarakat. Yang sudah setiap hari Om Vano lihat kan? Ya. Ya. Ya itulah pokoknya. Ya. Oke, berita yang pertama. Oke. Kemilau Kemilau hidup selebgram sih sebenarnya juga ada sisi gelap ya. Pasti. Cukup menarik Ada untuk sisi dibahas. kesulitannya lah pasti. Betul. Kayak di sini nih ada Ada kisah selebgram yang hobi buang-buang uang. Kini jadi gembel. siapa tuh? Nih, saya nggak tahu ini siapa. Nanti saya bacain dulu ya. Nah, Gadis berusia 19 tahun asal Inggris bernama Kaya tidak menyangka hidup sebagai gelandangan. Kehidupan yang menurutnya sangat menyiksa dan tidak menyenangkan. Tampil di episode terbaru Rich Kids Go Homeless. aha. Kaya, ini namanya Kaya ya, bukan dia kaya raya maksudnya. Kaya yang berpendidikan tinggi mengaku ingin Namanya emang kaya. kaya, Pak. Oh iya iya. Tapi iya. jadi gembel udah gitu ya. Sian banget. Padahal nama adalah doa ya. Nama adalah doa. Kaya yang berpendidikan tinggi mengaku ingin merasakan sendiri bagaimana hidup susah melalui acara tersebut. Di awal acara, Kaya menyombongkan dirinya. Baginya menghamburkan uang adalah hobinya. Dia juga menganggap belanja sepuasnya sebagai bentuk terapi.
Nah, si Kaya ini ternyata punya kebiasaan hidup mewah, Pak. Ya itu kan biasanya kalau selebgram memang nggak, Iya. saya tahu nggak semua selebgram Nggak semua, gitu, nggak cuman semua juga mungkin influencer ya. ini kayaknya dia sudah too much banget ya. Which too Too much. Sebagai anak orang berada, Ah. Kaya memiliki gaya hidup yang mewah. LV seharga 2.000 pound sterling atau 36 juta rupiah. Dia juga memiliki gelang berlian senilai 700 pound sterling atau 12,6 juta rupiah di antara barang-barang mewah di lemari pakaiannya. Kaya tinggal di rumah mewah yang besar dan luas. Dia bahkan punya pengasuh dan peliharaan kuda poni. Belakangan ini, dia pamer gaya hidup yang glamour sebagai model di Instagram. Ayah saya adalah ini contohnya dia nih ya. Saya ini. Ayah saya adalah seorang pengusaha dan sebagai anak tunggal pengusaha saya tinggal di rumah besar. Ya jadi intinya Yang di dia acara-acara tuh itu. cerita gitu. Kalau Ditutup mukanya sore kabin dia tuh cerita gitu kalau dia tuh anak orang kaya, bapaknya pengusaha gitu loh. Dan akhirnya dia dikecam netizen. Sebelum memulai eksperimen sosialnya menjadi gelandangan, Kaya sudah membayangkan kehidupan mereka. Kata dia, saya takut dengan gelandangan, mereka benar-benar kotor, kata dia gitu. Baginya gelandangan tetaplah gelandangan yang merasa nyaman dengan cara hidup mereka. Kata-kata Kaya ini menyulut emosi netizen. Mereka menganggap gadis tersebut sebagai anak manja yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan nyata. Ya, satu program TV ya Iya. di luar sana, Mm. luar Anda maksudnya, luar negeri Bu. Jadi memang yang biasa anak-anak orang kaya, Iya benar. kayak semacam eksperimen sosial untuk jadi orang yang ngomong. Ya orang-orang yang beruntung. ya kurang betul. Nah ternyata memang dia ternyata nggak gampang jadi kayak gitu. Tapi sebenarnya juga waktu itu saya pernah baca ada satu selebgram, bukan satu selebgram wannabe kali ya. Oh baru ya berarti ya. Selebgram wannabe bukan di Indonesia sih untungnya. Ada di Indonesia sih ada. Nggak ada yang mengaku. Jadi Sial banget. Jadi ada selebgram memang dia di New York deh kalau nggak salah. Ya, Ya New York yang di sebelah Jakabaring. kalau rumah saya kan di UK, Ngayal jauh UK. banget, Pak. ujung kebun bunga. Balik ke selebgram ini ternyata dia tuh selebgram wannabe. Dan dia ternyata hasil di sosial medianya tuh dia pamer banget. Ternyata itu hasil dia ngutang sana sini. Kartu kredit kan. Terus dia kartu kredit kan bahaya banget. Iya. Akhirnya justru dia terjebak dengan kartu kredit. Memang jatuh miskin bener. Oh, jadi ada memang kehidupan ada kisah nyatanya seperti itu ya. Iya. Kalau si Iya. Kaya ini kan memang mungkin dia lebih ke Dia eksperimen lebih sosial. ya betul. Tapi memang mungkin dia juga pengen ngerasain gitu kan. Oke. Untuk hidup sebenarnya itu seperti apa. Betul. Nah, tapi ini Om Vano, kita tuh kalau ngomong-ngomong soal selebgram, sekarang tuh di Indonesia udah bejibun banget, udah banyak banget ya kan. Nah, kalau di Palembang tuh mungkin sebagian besar kaum milenial tuh udah pada hafal lah siapa aja selebgram Iya, yang bisa udah. jadi panutan gitu kan di Palembang. Makanya juga selebgram kan yang diharapkan dari seorang influencer dan selebgram adalah bukan hanya tentang hingar-bingarnya mereka Iya. di dunia di sosial media, Betul. tapi tentunya kayak kemarin kan di dialog nasional The Spirit of Normal Festival Nasional dalam rangka ulang tahun kemarin kan ada ikrar bersama Iya. influencer yaitu memang untuk bersama-sama membangun maksudnya sebuah ikrar bahwa influencer ini akan berusaha menampilkan konten-konten terbaik, Iya. lebih memberikan inspirasi bagi Betul. orang. Karena mereka juga pasti bakalan jadi public figure Betul, buat anak-anak yang Karena memang nonton. sekarang, nah itu ngomongin public figure ini kan juga sekarang maknanya luas sekali. Iya dong. Kalau lu public figure, lu jadi penyiar radio, jadi penyiar TV. Kayak ibu kan kelihatan nih. Iya, enggak, saya dari penyiar cara dapur. bacanya kayak penyiar gitu kan. Penyiar dapur saya. Radio. Radio ini hati. Jaga iskabling dong saya. Iya. Pak, jangan lama-lama, Pak. Kasihan bintang tamu, Pak. Apa? Duras. Kasihan, Ada satu Pak, lagi udah deh, satu waiting lagi. list, Pak. Oh ya, apalagi tuh satu lagi. Ya, sekarang kita bahas yang agak ini. Menguak layar bisnis selebgram. Ya, oh iya nih, satu Nah. yang paling penting. Sebenarnya kan orang banyak yang pengen jadi selebgram adalah karena memang sudah menjadi sebuah profesi yang baru, sebuah apa ya? Sebuah bukan cuma gelar aja gitu. Kayaknya udah masuk profesi kali Iya, ya, udah jadi karena profesi. sebagai content creator. Betul, konten creator ya, jadi influencer yang memberikan influencer orang banyak ya. Selebgram ini juga tentunya menjadi ladang bisnis yang sangat menjanjikan sekali. Ya, Ya, memang mungkin buat orang sebagian jadi selebgram gampang. Bikin konten, terus posting sosial media dan orang langsung iya. kayak gitu. Makanya banyak orang tergiur gitu, gimana caranya berlomba-lomba untuk menjadi seorang content creator atau Nah, jadi betul. selebgram. Nah, ngomong-ngomong konten kreator, Nah,
Bridging asik kan. Iya deh, selalu deh. Ngomong-ngomong konten kreator, hari ini kita juga kedatangan bintang tamu yang tentunya sangat spesial sekali. Siapa Kan dia? lagi. Oh, siapa dia? Setelah yang satu. Yap, balik Yuk. lagi di Ngartis Ngobrol Yoi. Asik. Bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Bos. Oh gitu ada gitu. Oh, mau tepuk tangan dong. Padahal mau tepuk tangannya pas kita udah ngenalin ya. Biasanya di editingnya baru masuk ke tangan gitu. Nah, kayak gitu. Ya. Kenapa sih malu-malu? kayak di interview Iya. beneran gitu. Ini nggak lagi interview belum. kerja loh. Oh, enggak. Jadi Bapak pengalaman kerjanya apa juga? Ya, ada Jojo Onyos di Yoi. sini. Kita potong lagi. Ini baru tangan. Giling. Jadi ada satu influencer sosial media yang sudah kenamaan sekali kayak di Ya. Sumatera Selatan ini. Benar. Nah, ini susah banget. Iya, ada Bisa nggak? kita tuh udah dari 1 abad yang lalu. Bohong Sampai yang sekali. lalu ya. Bohong sekali. Bohong. Visioner berarti ya. Ini ber-8 tahun. Hiperbola sekali Anda. Reinkarnasi soalnya, Pak. Reinkarnasi. Jadi saat ini bersama kita syutingnya sore, tapi kan Oke. nonton nggak sore doang. Jadi sore hari ini ada Yes. Juju si Onyos. Juju si Onyos. Ini- Oh, pasti udah pada tahu dong. tahu Juju dong. si Onyos gitu loh. Yang apa kau nih? Iya. Kontennya khas sekali karena selalu Kontennya khas menggunakan sekali. bahasa lokal. Iya. Bahasa lokal dan itu keren banget sih. Karena Betul. mungkin banyak konten kreator juga yang kalau Juju nih, nanya dulu dah. Oke. Iya, langsung aja nih. Kalau Juju sendiri menjadi seorang influencer itu jadi apa namanya? Jadi sebuah profesi atau lebih ke hobi Atau iseng mungkin, aja gitu. atau lebih ke lifestyle. Atau pengangguran gitu. Bisa. Cara wong memang Bisa. banyak gawe Iya. gitu kan. Sebenarnya di awal itu nggak kepikiran ini bakal jadi kita nih dari sini kan dapat penghasilan dan sebagainya. Iya. Cuman iya. ya klasik lah pasti hobi bilang. Ah, ah. Ya. Ya itu tadi kita nggak tahu perkembangan zaman, kita Betul. nggak tahu tren ke depan gimana. Mm-mm. Karena kemarin awal mulanya karena hobi Iya. bikin konten video di Instagram, gua banyak followernya. Ya dari situ malah jadi ya rezeki. Jadi rezeki ya berarti artinya memang udah jadi seorang konten kreator. Konten Nyebutnya apa kreator. nih? Selebgram, influencer, konten kreator. Nggak tahu nih tergantung versi orangnya gitu ya. Tergantung permintaan. Kalau kadang orang mengklaim Selebgram. dirinya selebgram. Selebgram. Nah, aku nggak tahu nih Ah. standarnya di Tapi mana Juju gitu. merasanya jadi apa? Aku sih PNS sih pengen banget. Saya juga Kamu pengen jadi jadi PNS. selebgram, sama aja dong. Aku apa ya? Mungkin konten kreator aja Konten sih. kreator ya, karena memang isinya Betul. sosial media Juju kan banyak konten-konten yang kreatif tuh. Betul, karena konten kreator memang membuat hal-hal kreatif dan menghibur. Nah, Iya, betul. kalau selebgram itu kayak Kayak cuma endorsean image-nya aja tuh gitu ya. agak banyak jeleknya gitu. karena selebritas gitu kan. Iya. Lebih ke hal-hal yang Bener. lebih ke pamer. Tapi Wah, saya mau betul, nanya betul, Pak setuju. ke Juju Onyos. Juju tuh emang beneran namanya Juju? Sebenarnya bukan. Nah tuh, pasti plus 62-nya orang Palembang nggak tahu nama aslinya harus Juju tuh. disebutin Iya namanya. dong. Kalau Palembang bukan plus 62, Bu. Apa? 0711. Oh iya 0711. Ya, gimana, Pak? Nama asli Sebenarnya Juju. ada unsur jujunya gitu. Mm-mm. Nama panggilan sih Juju itu. Heeh. Juju tuh Karena- anak bungsu kan ya? Bener nggak? Enggak sih. Bukan ya? Kalau aku Bisa sebenarnya tengok gua. enggak anak bungsu banget sih. Ah. Jadi kalau nama asli itu Itu ada kemarin. ada. Pengen Oh, persis sebutin mau- apa ini? Enggak, Sebutin sekarang dong. balik ke Juju. Juju mau disebutin. Iya. Soalnya kalau Nggak mau usah. Oh iya benar. Oh nggak usah. Biar jadi penasaran. Jadi sebenarnya Baik. kemarin Intinya nama aku ah, pasaran lah Mbak gitu. Hmm. Kayak Siapa? Muhammad nama Rianto. aku. Enggak, jauh enggak Pak. sih. Jauh ya, Juju jauh ya. Rianto jauh. Jauh. Jauh sekali. Oke. Saya Jadi- lihat namanya kemarin waktu dia kan kemarin sempat mampir ke Gerah Tribun ya, ngambil sertifikat Good Content Awards. Betul. Di Oh situ itu di situ ada namanya, nama lengkapnya. ternyata ini Kalau begitu cukup Tribun Sumsel dan Badrodin Stripo sih, yang tahu ya. Badrodin. cukup rahasia kita semua yang ada di sini. Bahrudin, aku jauh sekali Pak.
Tapi si Onyols itu akhirnya menggunakan itu karena memang merasa diri kamu konyol atau Nah, ada yang kasih bisa gitu? bisa kayak gitu. Jadi dulu tuh karena kan sebelum ke era audiovisual atau video ini aku kan nulis blog. Heeh. Nah, Dulu di blog itu sih sebenarnya asal muasal kenapa pakai si konyol Onyols. itu dari blog. Karena emang banyak mengalami hal itu. Sering terjadi di kehidupan. Sering banget. Bang. Aku udah kayak Om Deddy belum? Sering banget. jadi serius sekali ya. Jadi kalau dibilang kan tadi dari ternyata hobi itu bikin apa namanya menghasilkan pundi-pundi. Puji-pundi. Nah, itu Jadi juga dari kekonyolan dia akhirnya jadi konyol membawa nikmat. Iya benar, tapi konyolnya dalam jalan koridor yang tepat. ya, jadi natural aja sih Iya. jadinya. Orang kan banyak terpaksa membuat karakter, membuat itu Betul. memaksain. Iya, kalau kata Juju tadi saya baru belajar try to be funny. Iya. Try itu itu bisa sebenarnya istilah di channel komedi juga kan. Oh gitu ya. Try to- berusaha untuk lucu padahal sebenarnya nggak lucu. Jadinya nggak Jadi, natural. Iya, nggak natural. Nggak enak. Benar. Iya, itu memang biasanya juga kalau sempat jadi sempat siaran juga kan. Membuat persona yang nggak natural tuh memang menjadi gak enak Iya, dilihat benar. dan gak enak didengar. Tapi kan kalau Kadang-kadang takutnya juga jadi garing ya kan. jadi garing benar, jadi garing. Apalagi kalau kayak dunia ya kalau jujur mungkin genrenya lebih ke komedi kayaknya. Sebenarnya kalau Nggak di juga. tongkrongan sih ya ngebacol juga Bang. Ngebacol, ya? Orang yang kenal pasti tahu. Heeh. Mungkin dari situlah sih jadi Heeh. pas videonya gitu. Karena memang juga mungkin rekan-rekan yang diajakin bikin konten itu udah nyambung, udah dapet. Misalnya tadi, Heeh. jadi ngomong bola, orangnya asik banget. Ngomong bola. Udah, Tapi kok saya enggak Pak, ngomongnya malu gitu. Saya Biasa lihat lah ya. usia matang kayak gitu. karena Kalau ketemu lawan jenis langsung agak enggak Pak, karena yang saya tahu kalau pelawak itu biasanya ternyata orang itu serius, Ya, biasanya kayak ya, gitu ya, kan. ya. Karena sepertinya memendam beban sendiri. Ya memang ini mungkin fenomena mungkin jujur ngalamin sendiri ya. Kalau orang-orang yang pekerjaan untuk menghibur orang memang kebanyakan Seperti itu ya? serius. Iya. Nah jujur sendiri orang serius atau memang Lebih ke sebenarnya agak pendiam gitu. Tuh Tapi kan, kalau di situasi yang serius ya kayak gitu. bisa Kalau beradaptasi udah lah ya. ngobrol nggak. kan pembayaran lah ya. Enggak juga. Oh enggak maksudnya Pakai dibocorin. Nah, maksudnya kayak gini. Contoh Jojo diminta untuk MC acara yang serius. Ya bayar itu kan berarti itu dibayar untuk serius. Tapi pernah disuruh MC yang serius pernah? Malahan gara-gara sosial media ini Heeh. ada cece-cece lah gitu. Nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Nah terus dan aku ngefans pengen ulang tahun. Oh gitu. Anaknya umur berapa? Masih SD. Waduh. Suruh MC anak SD. Iya. Ya. Ada. Kita bayar. Ya udah lah, nggak apa-apa lah gitu. Gak apa-apa lah. Itu artinya jujur nih memang profesional. Betul. Bayaran bukan yang pertama. Yang yang terutama. Itu yang namanya tapi itu yang namanya passion Pak. Passion. Nggak bisa tergantikan dengan apapun. Tapi serius nih, berarti memang dari semenjak jadi seorang content creator artinya tawaran-tawaran pekerjaan yang datang bukan cuma bikin konten ya, kayak MC. Iya benar. Dengar-dengar pernah siaran juga ya? Benar, siaran juga pernah. Terus Dia juga pernah kerja di kantoran Pak. Satu ini ya, provider gitu ya. Saya sekarang lagi pengen caleg sih Bang. Oh luar biasa. Saya boleh tuh jadi tim ses. Bener Pak, bentar lagi mau ada ini loh. Tribun mau bikin konvensi pilkada serentak. Mungkin Bapak saya undang Pak. Boleh. Iya kan? Jadi buat manajer tolong ini. Berabe gue kata dia. Tapi bener Bang. Jadi waktu pas kuliah kan bikin konten, Iya. teman-teman ngira kok ngabisin waktu aja. Padahal saya sudah mulai bisa melihat hal-hal yang tidak orang lihat di sini. Gitu. Oh punya indigo bapaknya. Menerawang. Sudah punya visi. Oh visi. Jadi Oke. berarti artinya Juju memulai tadi kan Juju bilang barusan sudah bisa melihat apa yang orang lain belum lihat. Iya. Gitu. Berarti Juju sendiri tuh mulai jadi seorang content creator dari tahun berapa? Artinya kan memang sih kalau diperhatikan kan dunia content creator ini tiba-tiba meledak dalam 3-5 tahun Iya, belakangan. betul. Tiba-tiba semua orang jadi content creator. Nah, Juju sendiri waktu itu kan sempat diremehkan, berarti artinya udah lama. Dan Betul. Sebenarnya kalau kita bicara konten creator kan di sosial media itu sebenarnya dari 2012. 2012. Blog kan. Oh Itu juga awalnya nggak ngeblok tahu dulu tuh. kalau blog juga bisa menghasilkan. Oh. Benar. Awal tulisan apa tuh?
Ju waktu itu. Pasti perkenalan siapa aku gitu. Iya, aku siapa adalah dia, gitu. Juju ya. About me. About me. About. Kayak di binder-binder ya, Pak? Iya, bener. Pernah main binder nggak, Pak? Pernah dong. Oh, pernah. Nama ini. Tukeran hobi. kertas ya. Enggak Ya, ya. itu dulu kan biasa lah, Ah. blog pasti terinspirasi sama Raditya Dika gitu. Iya. Oh iya betul. Pasti ada sosok yang Ada itu sosok ya. Pengen lah juga nih ceritain pengalaman pribadi, terus tiba-tiba jadi buku. Iya. Jadi curhat aja dulu, Jadi curhat. Ya Ya. Nah, udah, dari terus situ Hmm. mulai sekarang era audiovisual akhirnya bikin video. Hmm. 2015 lah. Mulai berani untuk bikin video itu apa? Karena apa? Idenya tiba-tiba. Karena kan kuliah juga sebenarnya jurusan IT juga kan. Oh. Di waktu itu ada di semester 4 itu ada mata kuliah multimedia. Multimedia. Memang kita di challenge untuk buat film pendek. Oh, waktu itu. Itu udah paling semangat, Ah. Sudah berakting juga di situ, Iya. orang-orang nggak tahu kan. Terus ya gara-gara itu juga kita diminta buat video untuk ditampilin di acara Yudisium. Yudisium. Oh, gitu. Aku juga aktor ya bang. Mantap nih. Nah masuklah era Instagram ngeliat kan video-video yang di orang di Jakarta kan. Aku juga bisa buat kayak ini kan. Ay, Akhirnya- kecil lah ya Kecil lah, bacuannya. gitu. Akhirnya Pendek lah bacoannya. bikinlah di Palembang. Saya bilang awal-awal lah orang-orang yang buat konten-konten di Palembang. Berarti pionir ya untuk Di Palembang. Nah, sebenarnya kalau jadi seorang ini kita mungkin agak bagi-bagi tips dulu kan. Boleh, boleh. Udah bermasuk call soalnya deh Bapak. Call. Ya. Siap. Sebenarnya yang paling sulit dari seorang konten kreator tuh apa? Apakah tools? Ada kan, kagak lah aku belum punya alat, contoh Iya. kayak gitu kan. Aduh, aku belum punya ide. Kira-kira apa sih yang jadi tantangan seorang konten kreator untuk memulai? Tantangan paling terbesar itu ya kalau aku sih membacanya sih kan sukses orang tuh diikut dari 3 tahun mbak. Nah aku percaya itu kayak gitu. Jadi tahun pertama ini fokus teman-teman kalau pengen terjun di sosial media atau jadi konten kreator, ya fokus bikin konten dulu. Tahun Fokus pertama bikin- itu bikin oke. konten, jangan mikirin berapa followers yang bakal Ya. nambah. Konsisten dulu ya. Tapi sembari itu kita juga ngukur. Oh kira-kira nih konten aku udah layak kok belum dapet yang kayak gitu. Berarti Iya. tunggu aja momennya. Mhm. Aku juga kayak gitu mbak. Perasaan udah keren aku nih. Kenapa masih sedikit ya kan? Dulu 1000 aja butuh setahun bang dulu bang. 1000 butus tahun. Habis 1000 itu mulai kayak kerannya kebuka gitu. Jadi Oke. ngalir aja gitu. Nah, kapan tuh yang tiba-tiba Akhir tahun bener. jadi kan Akhir tadi tahun 1000 berapa itu? susah nih. 2015. Berarti 2016. Mau ke maksudnya. 2016. Jadi aku collab sama konten kreator dari Tangerang. Nah, Oke. Video kita di repost oleh akun gede. Nah di situ. Tapi yang di repost akun dia. Cuman aku agak ada pede. Agak Nanti kecil hati sudah ya? mulai Oh, di-notice tidak. nih Oh. konten karya Iya. gue kan. Nah dari situ mulai. Di Maretnya di repost oleh akun gede lagi. Nah dari situ lah mulai. langsung Itu pernah sehari 1000 waktu itu. oh, Kala itu wah, aku gemeteran juga aku anjir apaan nih. kaget ya. Kaget banget. Terbayang enggak? Nah Nah, jadi orang populer nih. Terkenal nih. dari situ lah mulai gitu. Karena apa nambah follower deres jadi akhirnya konsistennya aku harus bikin konten terus nih. Makanya bikin awal tahun tuh ya kalau bisa konten dulu deh. Iya. Tahun kedua baru mulai. Oh, jadi udah dirunutin sama si Iya. Juju. Jadi kalau orang kan mungkin mikirnya tulus-tulus aja Benar, bikin. Enggak, pasti dia ada pola juga yang diatur gitu. Betul betul. Emang bener Pak, kata orang kalau misalnya kita mau sukses, planning itu emang udah tersusun. iya, itu harus tadi kayak gitu. Times Timeline, Iya, timeline-nya. Times New Roman. Times New Roman. Itu font. Font ya, font. Oh, itu font. Jadi memang kalau artinya nggak cuma sekedar mulai aja dulu ya. Kita juga harus punya plan dalam 1 tahun Bener. targetnya apa. Nah, tuh. Jadi tips juga ya. Jadi tips juga. Sebenarnya. Ini kalau umpama ada seminar influencer mahal ini bayar. Lumayan ilmunya. karena banyak juga tuh bang. Ada yang pernah kan waktu ngisi seminar kayak gitu. Terus dia nanya bang, aku udah bikin konten bang, tapi udah naik. Aku udah bikin berapa lama? 3 minggu. Begoco bela gitu kata. Aku setahun aja nangis gitu ya. Kamu 3 minggu ngeluh kau ya. Kayak gitu. Iya, saya bikin konten. Udah berapa banyak? 1. Iya benar. Kurang ajar kan Maksudnya namanya. konsisten dulu berarti. Bener-bener. Sama kayak orang diet tuh harus konsisten Pak. Ibu ngomong gaya body sharing. Bukan body sharing lagi dikit-dikit. Tapi diet, Ju, dikit-dikit diet. aku lihat di feed Instagram itu kamu satu orang jadi 2 karakter. Itu dari dulu kayak gitu? Atau
baru sekarang aja? Sebenarnya itu udah 2018-an lah baru mulai bikin itu, karena dulu kan suka nongkrong-nongkrong. Karena udah kerja jadi susah nih waktunya. Gimana nih mau buat biar ada dialog kan? Gak mungkin tengah malam coy keluar dulu bikin konten, gak mungkin kan. Akhirnya memutuskan udah deh buat 2 karakter gitu. Karena dulu ada YouTuber juga kan, Bayu Skak itu juga buat kayak gitu dia bikin 2 karakter. Kenapa enggak? Gitu. Susah nggak? Capek ya. Apalagi yang Mak Betty 10 Iya benar itu. Itu saya bingung tuh. Nah kalau kayak main 2 karakter gini kan, yang saya bingung tuh adalah nyiapin skrip dulu dong artinya. Betul. Oh harus ada skrip dulu nggak on the spot kayak gitu ya? Pastilah, karena kan apa namanya itu tadi membedakan konten kreator mana yang abal-abal. iya gitu. Yang bakwan ya? Yang ori atau yang KW. Iya. Kalau juga pasti buat skrip kan buat Iya. buat apa mantau lah, gitu. Jangan sampai lepas dari Benar. kerangkanya. Oh. Kalau kita Kayak gitu. Pantes selama ini konten saya nggak pernah naik pak. Iya. Karena saya nggak bikin konten. Apaan sih Uis? udah. Konten saya juga nggak pernah naik. Soalnya di bawah kan. Kalau saya angkat baru naik. Jadi memang kalau jadi seorang konten kreator harus benar-benar terkonsep ya. Mau jadi apa gitu semuanya. Ya kalau aku kan karena komedi kan, kadang suka lupa nih. Tadi jokesnya apa tadi? Iya, Makanya ditulis iya, itu biar nggak lupa gitu. Tapi Ju, kalau misalnya kita kan bikin konsep komedi nih, kita pasti punya benang merah dong. Bener. Ya, benang merah. Itu Juju gimana tuh menemukan benang merah kelucuannya tuh di mana? Nah itu Mbak, aku tuh bersyukur karena dulunya mulai dari nulis. Oh dari Nulis nulis. itu terasa bener. Jadi kita pas nulis itu kadang bagusnya lucunya nih gini. Misalnya aku sempat ikut stand up komedinya kan, terasa lagi komedinya. Saya lihat di YouTube loh. Ada ya? Jujur waktu itu masih langsing. Masih langsung aja. Dari situ Ngomongin mantan loh. ke blog ke konten anteng aja nih kata. Makanya kadang kalau misalnya itu sudah mikir bagusnya ini. Malah lebih enak lagi pas nonton video orang kadang bagusnya tuh kayak gini, aku buat aja nah. Jadi ngambil apa premisnya dari video orang bisa gitu. Oh, ATM ya, amati tiru modifikasi. Tapi tidak menjiplak ya, Ju ya. Artinya kalau kayak gitu kan Juju juga tentunya punya cerita-cerita yang menarik selama pembuatan konten. Pastilah. Orang pernah nyeritain mantan berarti dia menarik, Pak. Ya Allah nyeritain mantan biasanya. Tapi itu stand up comedy. Tapi ada nggak cerita-cerita yang memang direkayasa tapi relate gitu sama kehidupan kayak gitu? Banyak sih, banyak. Banyak ya? Paling kan karena sekarang suka konten sama ibu kan. Itu banyak yang Iya direkayasa, banyak juga yang ngalamin. Jadi Betul. nyambung ke orang-orang tuh. Karena dilihat sekarang juga di TikTok, di Instagram, ternyata bahwa orang tua tuh bukan bermaksud untuk apa ya, kalau bahasa kita tuh nguyok iwong tua tapi bukan ya? Kayak kata si Raditya juga semakin sekarang penonton tuh semakin agak aneh. Kenapa? Ketika kita komedi dia menganggap serius. Nah, Kayak aku kemarin buat video kan, prank sama ibu tuh ya. Tepak pantat ibu lah. Komennya tuh serius banget bang. Durhaka lu bang. Akhirnya di-upload di Enggak, TikTok aku tetap ada, tapi aku bikin karena kan aku kan pas bagian nepak pantat doang aku tampilin. Nah pas bagian ketawanya dia nggak nonton, akhirnya aku upload nih. Ini endingnya nih kami bercanda bro, bukan kami diusir. jadi dia dari nontonnya keluarga nggak gitu. full. Iya. Jadi ternyata akhirnya ngartis ini jadi ruang klarifikasi. Iya benar. Boleh. Klarifikasi berarti. Kesel juga jadi lo. Iya. Tapi Pasti. memang Serius banget bang. Kesini ya. Kalau dulu tuh asik-asik aja bang. Nggak tahu sih kritis-kritis banget. Lebih sensitif mungkin. Iya benar. Lebih Biar sensitif. dibilang pandai dong. Ya itu tadi warganet ini kan yang maha benar kadang. Kita bersihin aja salah, ngapain sih gitu. Kenapa keluar ingusnya? Kenapa nggak keluar ingusnya? Ya benar tuh. Iya kan? Misalnya endorse nih makanan. Kan kalau kamera depan kan berarti Tangan kiri kanan jadinya. berarti tangan kiri. Iya benar. Bang. Makan jangan pakai Makan tuh tangan kanan bang. Astagfirullah. Gak pernah handphone anda nih handphone apa nih kali ya? Kayak nggak tahu Nggak mirror gitu ya. Kalau pakai zaman jebot dia tuh. Makanya kadang ya udah akhirnya yang gitu-gitu ya abaikan aja lah. Iya benar-benar. Karena harus kuat mental juga ya Ju ya. Iya, bener itu mbak. Apalagi yang baru-baru mulai itu. Ih jangan panggil Mbak dong, tua banget gue. Apa bang? Ses. Oh enggak. Neng. Neng Elis. Iya. Ya jadi kalau tadi kan apa namanya? Ntar dulu Pak, dia belum selesai mental tadi ya. Oh iya mental. Itu Itu jadi gua mau nanya. Iya benar. kalau bisa ya harus dikuatin itu. Karena kadang random mbak. Aku juga pernah di DM. Di DM itu karena cuman nyapa doang.
Tapi nyapa terus. Bang. Akhirnya aku bales. Iya. Iya, Dek. Iya dibales gitu. Gak aku respon lagi ya. Udah gitu gak doang. penting banget kan. Ya Allah sombong lah. Tadi barusan dibales. Kenapa sombong langsung bilang. Padahal udah dibalas Iya ya. makanya kadang kejam juga mereka. Luar biasa. Tapi mungkin memang kayak ini kita ngomongin dari Tiadika terus udah jadi. Iya. Ini kayaknya sosok yang menginspirasi Iya. Juju ya kayaknya ya. Nama Sosial media betul, di Indonesia. betul. benar. Oke. Dari sosok sebagai memang beliau itu dari sosok penulis, seorang komika juga. Iya benar. Jadi apalagi kan kalau Juju ini mulai dari 2012 ya. 12. Iya. Itu banget sebenarnya kalau mau ditarik panjang banget. Waktu SMP aku udah dikenalin sama novelnya Radit. Kambing jantan. Kambing Jantan. Kambing Terus aku ngelihatnya, apaan sih gak penting. Serius bang, awalnya gitu ya? Apa novelnya. Terus pas awal kuliah, temen ngasih tahu ini film Kambing Jantan, tonton lucu loh. Ya ampun, kenapa dari SMP? Serius banget, tapi mungkin ya Tuhan ngasih bukanya di 2012 Ya, di situ. itu. Rezekinya di situ Rezekinya ya. di situ jadi. Nah, apalagi Ju, kalau dari lifestyle, Oke. Juju tuh selalu pakai headband. Itu headband atau daleman kerudung emak? saya jadi curiga ada susuknya kan. Tapi ganti-ganti kan Ju? Ya, iya. Bau bang sama kayak hijab lah kan jadi kalau Mungkin sama, Ya tapi Allah. Xbox ada 10. Oh iya benar-benar. Jadi bisa pakai. Belinya satu pak gitu sama ya. itu sebenarnya apa ya? Karena kepala aku tuh agak gede, Pak. Ah. Gendong lah gitu. Ah. Nah, jadi 2018 deh aku. 2018 mulai pakai headband. Terus Atta naik, Atta naik. ya mirip Atta, ya udahlah ambil aja lah. Saya sebenarnya nggak ingat Ata, tapi Diingetin Padahal sama kalau dia. kita tarik lagi. Juju Robinson duluan juga ya. pakai Oh iya headband, benar Robinson benar. kan. mau lebih jadul lagi. Vokalisnya Guns N' Roses. Oh iya benar. Headband gitu. Tuhan, ya kan. Tapi orang tuh Atta udahlah biarin lah. Berarti emang udah, Susah juga mau memberi pemahaman kepada netizen tuh. Susah banget. Pokoknya dia bener deh pokoknya gitu kan. ya soalnya nggak perlu ngejelasin semua hal sama Iya semua orang benar kan. benar. Nah itu Ju nggak perlu untuk menjelaskan semua hal pada semua orang. Juju kan boleh lah ya dikatakan sebagai public figure nih sekarang ya kan. Orang-orang pada pusatnya kalau ke komedi ke Juju orang Palembang gitu. Nah Ju pernah punya ini nggak sih kayak beban moral nggak? Aduh gue nggak boleh ini, gue nggak boleh Nah, sembarangan kayak gitu. Benar. Jadi image banget Jadi kan. tanggung jawab ya? Benar. Jadi apa ya? Nggak bebas juga sih sebenarnya. Pernah jalan lah gitu, nonton ya sama cewek lah pasti kan. Sampai diliatin gitu bener kataku. Tapi dia tuh ngomong, tapi kita kedengeran gitu. Jujur tuh sama cewek itu. Ya udah lah sama lah, ngapa emang udah boleh. Nanti gitu. sama cowok lebih parah, jujur sama cowok lebih parah. Iya bener lah. Pas nonton ya sama tuh bang. Aku kan di atas jadi bawah. Terus diliatin terus kayak gitu, jadi kayak Jadi nggak nyampe. Risih ya, risih iya, ya kan Ju ya. sama aja gitu, Iya, ini manusia bener-bener. juga gak ada bedanya. Ida dibalas Ju. Nggak punya nggak Ida aja itu. Karena ketika aku mau ku marahin gitu kan, cuman akhirnya mikir ya udah sih jadi ini aja. Iya. Sama sih bang, doain. Ah, Udah jadi orang benar, kan benar, support. benar. Yang nanya itu cowok atau cewek? Cowok. Oh, cowok. Bang. Kepo juga. Itu Kalau an- nanya cewek itu mungkin an- dia, ya, mungkin. itu antara senangnya sama Juju atau senang sama ceweknya? Gitu, Tapi mudah-mudahan sama cewek. Sama ceweknya. kalau itu. Nah, mungkin ya, iri dalam tanda positif. Iya. Kapan bisa jadi sosok orang jujur. Dan juga emang beban itu ada. Hmm. Jadi dulu tuh ada salah satu finalis lah ya yang ke ajang pencarian bakat. Yang cewek yang dangdut lah gitu. Terus aku nggak kenal personal sama dia. Terus Ah. apa fanbase dia yang di Sumsel DM lah gitu. Bang lu nggak support bang. Aku nggak kenal kenapa aku harus ini. Iya. Harus bang bukan sanak keluarga aku gitu ini. Jadi kayak kewajiban bener gitu. Nanti pun kalau support dibilang pansos. Iya, serba salah ya Ju ya. Kayak aku ya udahlah. Ju mau nanya lagi. Kalau konten kan biasanya ada apa rutin untuk upload biar bisa stabil gitu kan angka-angkanya gitu. Nah itu Juju berapa seminggu sekali atau Kalau sekarang sih kan sosial media Instagram tuh juga algoritmanya sekarang ngejar quantity bener mbak. Nah, betul. Kayak artis tuh kenapa kenceng di YouTube, di Instagram itu karena dia tiap hari upload. Nah makanya kita kalau misalnya konten creator kayak gitu musnah juga kan lama-lama. Iya, Mereka iya, kan dengan bener. segala macam kemampuannya. Kalau aku sih minimal seminggu tuh 3 kali lah. iya kali ya. Pernah nggak Ju ngalamin yang namanya mental block? Pernah nih bikin konten, aduh kayaknya nggak lucu-lucu, kayaknya nggak enak-enak. Iya, gitu. iya. Padahal rasanya Pernah, pas lagi nulis, Dihujat keren nih, gitu. keren nih. Apaan sih lu garing gitu. Pernah bang. Sosial media bener-bener nggak bisa ditebak gitu. Aku udah bikin, oh ini pasti lucu bagus. Nggak ada, kecil banget apa ya giliran. Jadi kepedean yang ya? biasa aja meledak.
Nggak ngerti aku kayak gini sosial media. Iya, Jadi membaca itu gimana? Membaca traffic penonton suka itu gimana, Ju? Ya kelihatannya sih kalau misalnya kita sekali ngupload hasilnya gini, besok kita coba lagi hasilnya gini. Ya berarti emang bisa kita ukur dari situ sih. Gitu ya. Apakah penonton suka atau kurang suka lah. Kurang minat. Nah, berubah tadi mental block. Pernah jenuh nggak bikin konten? Pernah bang. Pernah ngerasain jenuh gitu. Sekarang pun masuk ke fase-fase gitu bang. Karena aku ngeliat sekarang untuk sketsa komedi yang kayak Instagram dulu nggak kemakan lagi. Maksudnya tuh kurang, orang tuh suka tetap, tapi nggak begitu tertarik. Makanya sekarang tuh emang eranya sudah si TikTok ini. Iya, makanya tadi Juju sempat cerita dia udah main TikTok sekarang. Oh, Nama iya, TikToknya apa, Ju? Si konyol juga sih. Si konyol juga tetep ya. Gak usah nanya Om Vano, gak usah deh. Saya pengen serius, saya nggak main TikTok. Karena saya tahu sih itu udah ada yang TikTok sih. Jadi memang sebagai seorang influencer selebgram Harus mengikuti, betul. Karena memang ya itu profesi jadi content creator berpengaruh dengan tren sekali ya. Tapi kalau saya tanya enakan main TikTok atau Instagram, Ju? Tetap Instagram lah. Instagram pasti. ya? Karena Lebih bebas. Instagram tuh Tapi katanya kalau mini serius lah, betul, bisa serius. Kalau TikTok kayak gitulah. tapi katanya Ju, netizen Instagram itu katanya lebih serius gitu, nggak bisa diajak bercanda, terus kadang-kadang nggak smart kayak penduduknya di TikTok gitu. Bener nggak, Ju? Enggak juga sih, Enggak juga. Enggak juga ya. Temen Mbak aja sih itu. Ini debatable. Temen saya katanya. Kalau ngomongin sosial media mana yang lebih brutal, saya rasa Facebook lebih brutal lagi. Facebook. Oh itu ya, iya benar-benar. YouTube Karena nggak apalagi. ke blow up aja kali ya. Ke-blow up. Karena kan memang juga kalau Juju ngeliat nggak? Kalau sosial media kan sebenarnya ada segmennya nih. Banyak. Ada segmennya. Semua kalau kayak Instagram lebih ke kalangan milenial, generasi Gen Z dan lain-lain. Sedangkan kalau Facebook itu kan lebih serius lah. lebih serius. YouTube juga kan, kalau YouTube kan lebih bebas. Nah kalau buat Juju sendiri lebih pilih segmen yang mana? Kalau aku sih YouTube oke masih sama Instagram. Tapi ngelihat YouTube sekarang isinya komennya never surrender, capek kan sekarang, makanlah itu. Karena sekarang nggak ada lagi yang mengkritik, benar mengkritik. Sekarang semuanya mengejar untuk dapat hadiah gitu. Sekarang masih netral Instagram. Instagram ya tetap, walaupun dengan algoritmanya sedikit agak merugikan. Iya. Tapi kan tadi juga sebenarnya tema kita nih bahas hingar-bingar dunia selebgram. Kita lagi denger nih ada ya selebgram yang kemarin tiba-tiba kontraknya harus terminate, ada drama-drama yang nggak perlu, terus bahkan ada yang itu tuh baru ini semi gibah ya man. Yang belum lama ini digebek kayak gitu. Jujur sendiri nggak mau nanya kayak gini, maksudnya emang setiap selebgram atau influencer gitu memang gaya hidupnya kayak gitu atau gimana sih sebenarnya? Hampir sama kayak di awal-awal Bang Vano sama Mbak Tis ngasih tahu tadi, karena memang kadang ada tipe orang yang pengen tampil branded gitu ya, padahal sebenarnya nggak harus kayak gitu, jadi apa adanya aja gitu kan. Nah karena tuntutan kayak gitu akhirnya mereka pengen tampil selalu mewah, kehidupannya glamor, ya menghalalkan jadinya kayak gitu ya. Gitu kan. Jadi itu tidak menutup kemungkinan pasti ada kayak gitu. Terpancing gak sih pengen nih kayak gini? Aku apanya ya? Iya, kan bisa aja gitu Juju terus berubah pakai tas yang ditenteng-tenteng gitu. Tiba-tiba pakai kaki kan. Iya. Tapi kuncinya adalah apa adanya ya Ju ya. Bener, apa adanya aja. Jadi ini juga tips mungkin ya buat teman-teman yang mau jadi content creator, tampil apa adanya tanpa perlu memaksakan diri. Iya. Karena kalau misalnya nanti teman-temannya juga bingung tuh kan. Wah, gila enggak kelawan lagi kalau sudah kayak bener. mainannya kayak gini. Bener. Nah, berarti artinya ini mungkin Juju kan memang udah lama tadi nih. Agak balik dikit deh. Boleh. Waktu mulai jadi seorang content creator, pasti kan teman-teman rasanya apa sih so asik bener gitu kan. Pernah enggak kayak gitu? Karena aku ikut komunitas bang, jadi aku meninggalkan yang negatif tadi bang. Yang mereka hampir semua teman-teman yang sekarang juga main video, dulunya juga meremehkan bang. Yang sekarang juga aktif ya. Udah anak-anak sempet ya. Itulah gitu. Makanya sengain banget kalau bahas Palembang tuh kan. Senyumin kalian aja. pengen nyoba ya, kemarin Betul. kalian ngatain gitu. Iya. Dan akhirnya memang terbukti. Betul. Jadi sudah diundang langsung ya waktu itu sama
Bapak Presiden. Wah, Masya Allah. Bukan dia yang menawarkan diri, Pak saya endorse enggak. Dia diundang. Pak mau nggak saya endorse? Itu Ngapain seru dia juga, endorse? seru juga tuh Bang. Nah ceritain dikit gimana ceritanya bisa diundang sama RI 1 waktu itu? Ya jadi langsung apa ya, tiba-tiba ada yang email aja gitu. Karena emang waktu itu kunjungan kerja buat Asian Games. Oh. Campaign kita kan ajak kabarin kepilih gitu. Diundang. Terus ya udah aku pikir hoax juga nih kan. Makanya masih ada yang lebih layak lah dibandingin aku gitu. Ternyata emang waktu itu dipilih yang video satu, yang Instagram satu. Aku untuk YouTube waktu itu. Udah akhirnya diajak lah sama itu. Terus ya seru aja tuh Bang. Kita yang bukan maksudnya tuh Iya, bukan siapa-siapa gitu ya. Video gitu. Itu aku ngorbanin lumayan banyak Bang. Waktu itu kan mau tes TOEFL gitu. Aku tinggalin dulu. Wah demi dong, demi ya ada Satu bulan iyalah. lagi. Konten, ini baru demi Karena aku konten. pikir Bang, diajak presiden bakal jadi cerita untuk anak aku. Betul. gitu, Woi, Bang. bener. Pride-nya beda gitu. Bener Bang. Benar. Maksudnya bagi aku juga level tertinggi aku sebagai content creator mungkin sudah dapat. Ya, gitu. udah ada goalsnya lah di Udah situ ya. Terus juga itu kan sama orang-orang juga ada Bapak Instamit Indonesia juga. Aku satu ranjang. Jadi kalau misalnya kata orang kenal ya sama Mas Boy ini ya. Satu Saya ranjang. sudah satu kamar gitu, Woi. satu ranjang gitu. Kami ngobrol sambil tidur. Curhat ya. Jadi sekedar klarifikasi. Ditempatkan di ruangan yang sama. Pengalaman. Di gitu, tempat yang benar. sama. Kadang nih itu tadi kalau nggak Iya. dijelasin tuh. Ya, makanya Nanti ada Iya. bentar lagi ada yang berita kan judul Juju Onyol satu ranjang dengan. Nah, skandal terbaru. Wah. Nah itu serunya itu ya apa, media-media kan juga nggak bisa Iya, sampai deket banget, benar. nggak bisa sampai sebelahan gitu. Betul, Atau nggak bro sama Pak. Wis. Bro banget, bro. Seru banget. Nah, Oke. terus lagi yang serunya siapa tuh Menteri Olahraga Malaysia. Oh, yang Itu kan masih dia muda datang. banget, yang masih muda banget. Dia datang Iya. dan itu orang, wih ganteng. Aku tuh sebenarnya udah ngobrol Ah, sama dia. Dia tuh pamer aja gitu. Udah biasa aja men gue. Teman gue coy. Iya. Nah itu mau makanya bedanya nggak tahu ya, beda yang selebgram atau content creator di Palembang gitu. Mereka ketemu Anji misalnya kemarin, wah ketemu Anji biasa banget sih Iya. gitu kayak gitu. Doi ketemu Bener. Reza. Nah makanya kataku mental itu bener juga tuh Mbak, karena kita membiasakan. Karena aku kan dari awal juga, aku juga bisa kayak gitu. Jadi aku kayak ketika itu biasa aja. Ya sih. biasa aja. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin. Alright, Karena last question. di sini statement penutup kali ya. Oke. Mungkin ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman yang akan memulai Iya. karirnya menjadi seorang content creator? Silakan. Kalau menurut aku sih buat teman-teman semua yang di Palembang ataupun yang se-Indonesia yang nonton ini, sosial media tuh media yang gratis gitu. Betul. Gratis dan kalian bisa share apa aja di situ. Yang penting positif. Dan skill kalian tuh bisa kalian tunjukin di situ. Mungkin kalian jago masak, selama ini kalian pendem-pendem aja. Kalian share, siapa tahu dari situ misalnya diundang jadi Betul. master chef kayak gitu. Bener, Kita nggak bener, tahu bener. buat Siapa tahu jadi- di- kalau jadi peserta Siapa tahu aja di tag sama Chef Arnold aja udah seneng banget kan. Diajak kolaborasi. Bener. Atau gitu. mungkin belum diundang sama RI1, diundang ke Bener, Griagu buat masak. masak Atau ke menu. gitu Menu, kan. iya bener. Jadi jangan pikir sosial media cuma buat nonton dan nge-like dan komen doang. Iya. Bisa juga kalian share karya kalian. Benar. Itu aja sih. Terus percaya diri aja ya. Benar. Sampai hari ini yang ke kolam ini asik aja sih. Asik ya. Di sosial media tuh benar asik. Benar-benar. Oke, sampai sekarang bisa ketemu Bang Panu. Oh, yes. Benar. Kita justru yang Iya, asik terima ketemu kasih gitu. banget. Wis, gila. Banget. Tamu Kapan perdana. lagi gitu ya? Tamu perdana coy. Iya. Tamu Siap. perdana. Adik saya tuh ngefans banget loh, Ju. Nah, nanti tamu Tadi ketiga kemarin saya Juju lagi. iya kemarin saya enggak. Jangan dong enak aja lu kata deh. Udah gratisan. Kan tiba-tiba Bang Pano yang kemarin ya. Enggak bercanda. Enggak, tapi Gimana? ini FYI aja cerita kosong. Jadi adik saya semalam saya cerita, besok aku mau podcast sama Juju Onyol karena dia tuh pernah cerita, pernah nggak lihat Juju Onyol di Instagram? Siapa sih? Pernah gitu kan lihat, iya lucu. Semalam dia bilang, tolong dong sampein fallback dong, kata dia gitu. Fallback Ya ya. Allah, sampai segitunya ya. Enggak, habis Malu ini- gua. Siap. Habis ini siap-siap ditodong, ucapin selamat ulang tahun dong. Tapi kan kayak gitu. Tapi masih mending gitu Bang, itu kan dia kenal nonton. Iya benar. Ada juga kejadian tuh Bang. Kejadiannya? Di Ampera itu kayak bikin video kan. Heeh. Terus nyamperin ada cewek. Heeh. Bang abang kan di video itu kan? Iya. Bang aku minta foto dulu Bang. Kenal Mbak?
nggak kenal abang sering di Instagram aja tapi ngapain minta foto kayak gitu. Tapi nggak apa-apa itu dulu. Iya Dia benar-benar. sering lihat tapi dia nggak tahu. Iya. Benar-benar apalagi kan kalau apa namanya? Lucu juga bingung ya. Akunnya banyak gitu kan. Iya benar. Baiklah kalau gitu sudah di penghujung waktu Cie. Terima kasih Jojo Onyol sudah datang ke Tribun Jangan kapok, Sumsel. nanti kita undang lagi untuk masak. Boleh. Konten. Sambil joget TikTok ya. Oh, yang mama muda. Bawaannya mama muda mulu. Oke guys, jadi teman ngobrol itu dia tadi perbincangan kita. Ngobrol. Yeah. Asikers. 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 Sama Jojo Onyol tadi udah dibagi-bagi juga tipsnya kan. tipsnya. Kalau mau jadi selebgram pemula gimana caranya. Terus di blog juga sudah banyak ya Ju ya. Iya, Tips-tips tutorial ya gitu. Kenapa? Di YouTube juga share Di YouTube tutorial juga ya. Tips mendapatkan uang ada di Oh. Benar, iya mendapatkan uang dari digital betul. Lah, Kenapa followersnya stuck naik turun aja gitu? Ada semua lengkap. tipsnya. Juju udah bagi semua, tinggal dibuka blognya apa namanya Ju? sama si konyol. Si Konyol juga ya. Blog. Pokoknya cari aja Semuanya si Konyol. sama ya kayak Instagram. Baiklah kalau gitu kita pamit undur diri Ya. sekian dan terima kasih. Saya Vano. Saya Dua Lipa. Saya Badrodin. Gue doang yang nyebut nama. Jadi jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Iya bener Oh, jangan sih. kemana-mana. Jadi tetap saksikan Ngartis ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Sama Yes. Vano, Ois dan terima kasih Juju. Jangan Terima kasih juga bang. Ya jangan Nanti kapok kita ya undang nanti lagi. kita undang. Dan ini rencananya akan kita tayangkan itu pada hari Selasa jam 12 Mang. Ya. Akan tayangkan nanti hari Selasa jam 5 sore. Ya. Siap. Oke, jam 5 sore, jam 3 sorry. Jadi jangan kemana-mana, tetap nanti jangan lupa untuk follow, like, subscribe si Poku TV dan Tribun Tribun Sumsel. Sumsel. Sampai ketemu lagi. Bye.